Komik lucu. Bapak tua berolahraga dengan strong, sangat kuat. Dia mampu menghancurkan pohon dan setelah pulang dia kecapean dan minum obat. Aduh, payah sekali. Dan sekarang bapak tua ingin menjemur baju tapi lupa mematikan rokok. Akhirnya baju itu berlobang. Bintang besar mempunyai rumah di atas gunung dan akhirnya ada tanah longsor dan aduh, hancurlah. Bapak tua berperan sebagai dokter dan para staf ingin si bapak tua menyatakan si bos sebentar lagi akan apesnya bapak tua belakang depan semua kena timba kesialan. Di depannya ada lubang dan dia hampir saja akan masuk ke lubang itu. Aduh, payah. Bapak tua melihat orang buta dan menyuruh stop. Akhirnya orang buta itu meraba-raba kalau ada lubang di depannya dan akhirnya dia menggunakan tongkatnya untuk berjalan. Bapak tua mencoba memakai celana baru, akhirnya ketumpahan itu bubur. Aduh, buburnya semua penuh. Ada hantu kecil yang sedang berjalan lalu bapak tua memaki-makinya. Dasar hantu kecil, jangan menakuti orang. Tapi si hantu besar memarahi bapak tua. Melihat sebuah mesin yang aneh, bapak tua ingin mencobanya menjajal dan akhirnya ini mesin apa ini? Aduh, ketumpahan air. Sayang, di mana kamu sayang? Aduh sayang, dicari-cari nggak ada. Ternyata ayo beli murah. Ayo, aduh ada polisi pak. Hei, jangan jualan di situ. Ayo, semua itu mainannya ikutan lari. Kok tak komplain? Aduh, kena kepala gua juga harus mau komplain nih kurang. Kan sudah selesai bubar. Ayo selamat jalan. Ayo awas hujan. Aduh, itu ada taksi malah nggak naik taksi malah jalan. Aduh, ini TV nyanyinya kok jelek sekali. Aduh, nyanyi yang bener dong. Ya udah aku mau bapak tua berkelahi. Ayah, iya, cia. Aduh, kepala pusing dah gua. Aduh, sialan nih. Hancur. Kok di sini ada jurang? Aduh mau jatuh. Aduh, jurang. Aduh. Ternyata aku mimpi. Ada kucing besar. Kucing besar. Memang takut. Kucing besar. Aku mau berburu. Aduh, kok jejaknya ke arah situ ya? Oke. Sebenarnya itu jejaknya terbalik. Ternyata tok. Ini kok kayu dipukulin terus buat apa ya si kentut? Aduh, mau mancing susah nih. Airnya gelombangnya. Tolong. Ini mau manggang roti kok lama banget. Nggak diambil akhirnya gosong. Aduh, payah nih. Gosong dong muka gua. Ini palang apaan? Mau main-main. Aduh, kebalik. Aduh, payah nih kena kepala gua. Aduh, lawannya kok bencong. Si kentang gembira diterima di sekolah SD, tapi kenapa ya? Sekolahnya semua serba pendek, gurunya juga pendek. Bapak tua baru saja beli TV dan dipamerkan ke si kentang. Terus dibuka, tada! Loh, TV-nya kok kecil? Bapak tua menjadi tabib dan ada seorang cewek yang ingin dipijit punggungnya, tapi ternyata ditempeli dengan koyo obat. Bapak tua gembira memancing dapat ikan. Aduh, dapat apa ini? Dapat katok. Celana saya itu kembalikan. Bapak tua melihat si jangkung lagi lewat dan dia mengikutinya dan menutup matanya. Ternyata salah orang. Bapak tua konsultasi ke seorang psikolog tapi bla 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 tak ada yang perlu dibahas dan akhirnya dia boleh pulang. Dan setelah itu bapak tua menjadi sedih kembali. Bapak keluar dari pintu tapi seseorang menutup matanya. Ternyata dia adalah kembarannya si bapak tua. Bapak tua pergi ke toko kacamata. Dia ingin membeli kacamata hitam tapi si penjualnya mengecat kacamata itu dengan tinta dan dia, bolehkah saya pinjam telepon sebentar, saya ingin berburu. Ya, cepat. Oke lah, saya akan berburu. Dan dia berburu kanguru. Setelah itu si kanguru berhenti karena takut dan si kanguru minta tolong dan anaknya kanguru keluar dan menembak si bapak tua. Bapak tua makan malam dengan pacarnya di restoran. Setelah itu bapak tua membayar dengan pelayan. Ternyata pelayan bersekongkol dengan suatu hari ada begal yang akan membegal si bapak tua dan bapak tua angkat tangan. Setelah itu banyak marble atau setin pada rogol dari celananya dan si begal itu terjungkir balik. Aduh. Pada suatu hari si kentang mau ke hotel dan dia sangat berat membawa kopernya. Setelah itu dia menyuruh pelayan hotel untuk membawa. Suatu hari bapak tua diving atau menyelam dan dia melihat seekor mutiara. Aduh, ternyata itu adalah gurita payah. Aduh. Suatu hari bapak tua membawa pacarnya dan ke bukit. Dia berfoto-foto di dekat itu air terjun. Ternyata itu air terjunnya palsu dan ditutup airnya itu dari tangki.
Di malam hari ada bapak tua giliran kerja, tapi itu si pulang lagi molor di situ. Tidak boleh kerja sambil tidur. Kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku? Dia langsung ditendang. Bapak tua memberi bunga kepada seorang cewek dan bapak tua menggombal merayu-rayu. Dan si cewek itu marah dan disuruh pergilah itu bapak tua. Pergi kau dari sini. Dan bapak tua mengambil bunga itu dan menyiram cewek itu dengan airnya. Bujur. Suatu hari bapak tua melihat band di tengah malam, ternyata itu band beach band dan mereka semua sudah mati dan dia menjadi di liang kubur. Ternyata itu hantu. Hihihi, hahaha. Bapak tua pergi, dia keluar dari mobil. Ternyata ada polisi dan diberi tilang itu karena parkirannya sembarangan. Terus ada maling, 2 orang ingin maling, ternyata dia melihat surat tilang dan dia nggak jadi maling. Aduh, payah. Suatu hari bapak tua membayangkan mereka bertengkar tapi dalam angan-angan. Orang itu dipukul bapak tua dan mereka saling jotos-jotosan pukul-pukulan tapi hanya dalam angan-angan. Dan ternyata dia angan-angan dia ingin menembak bapak tua dan bapak tua membawa polisi. Itu di pagi hari bapak tua melihat ada orang bertengkar dengan hebat. 2 orang itu saling bertengkar dan bapak tua sangat panik. Dia memanggil Pak Polisi. Setelah Pak Polisi datang, ternyata mereka sudah rukun kembali. Aduh, payah nih. Lihat Pak, ada orang bertengkar di sana. Mana? Ayo. Mana? Nggak ada tuh. Maaf ya Pak. Mereka sudah rukun dan ada kebakaran di rumah bapak tua dan bapak tua membuka pintu dan dia tidak panik dan dia mengikat tambang di ranjangnya dan dia turun dari gedung dengan selamat. Aduh, payah nih bapak tua. Pada suatu hari bapak tua ingin memakai wig dan dia bercermin. Aduh, bagus ya pakai wig. Dia berjalan dan tidak ada orang yang memperdulikannya. Dia berjalan pun tidak ada orang memperdulikannya. Aduh, ini orang kenapa? Dan dia marah-marah dengan wig itu dan wig itu dibanting. Suatu hari bapak tua jatuh kena dengkulnya dan bapak tua pergi melihat dokter. Dan si dokter bilang, kesini nanti akan aku jahit. Dan si dokter segera menjahit lukanya dan si suster menjahit celananya. Aduh, suster cepat celananya dijahit ya, suster yang bolong itu. Kenapa harus celananya dijahit ya? Aduh, ternyata susternya tukang jahit ya. Bapak tua melihat ada orang mau mencopet dompetnya orang, tapi setelah dicopet, ternyata itu dompetnya ada talinya. Aduh, si copet terkejut. Bagus itu. Dan setelah itu tuh copetnya mengambil bapak tua, tapi robek. Aduh, sempal deh. Aduh, payah nih. Bapak tua ingin menyalakan rokok tapi susah. Akhirnya dengan jaketnya si bos dia menyalakan rokok. Ternyata jaketnya malah kebakar dan bapak tua bergembira. Si bos jadi kebakaran perutnya. Bapak tua pesan di restoran ingin 1 mangkok sup yang super panas sekali. Dan si tukang masaknya memberi yang panas dan panas dan enak. Perutku sakit. Bapak tua melihat gua dan dia masuk ke gua. Banyak ada gambar-gambar yang aneh di sini. Dan dia terus menelusuri gua itu. Ada gambar banteng, ada gambar sapi, kerbau, kambing, ada gambar orang perang. Siapa yang menggambar seperti ini ya? Ternyata ini Homo sapiens. Si kentang membawa bunga untuk pacarnya, tapi pacarnya cuek bebek dan malas. Dan dia tidak menerima si kentang. Akhirnya si kentang sakit hati dan dia kembali lagi membawa hadiah, tapi ceweknya nggak mau dan dia kembali lagi dengan heartbroken. Terus dia bawa pentung, tok. Bapak tua disuruh melukis si nenek-nenek. Ternyata dia lama sekali melukisnya dan nenek itu jadi marah. Ternyata itu bukan lukisan tapi itu adalah kaca dan nenek itu mengaca. Hahaha. Si bapak tua dikejar-kejar begal dan dia menutup pintu dan dengan sengaja si pintu itu didebrak, tapi si bapak tua menjotosnya. Ya bung, aduh sakit. Dan bapak tua menang. Dia sekelam. Si kentang besar lagi bingung, dia mencari pertolongan untuk bapak tua, tapi bapak tua di mana-mana hilang, nggak ada.
kan di situ ada bapak tua, tapi hilang lagi. Di sana mana ya? Di sana muncul lagi Pak tua bercermin tapi melihat hantu. Dan dia bilang sama si cangkung, di sana ada hantu. Mana, nggak ada, itu aku kok. Kamu banyak pikiran deh. Dan kembali lagi dia melihat, ada hantu lagi. Wah, apakah jangan-jangan aku hantu ya? Aduh, bapak tua malu itu di tembok untuk diterapkan itu gambar. Tapi setelah itu, gambarnya ditaruh ke atasnya lagi. Dan setelah itu, palunya juga digantung di situ. Bagus kan? Bapak tua ingin menggambar kaligrafi Cina, tapi salah terus. Sebentar-bentar salah, akhirnya dia marah-marah ambil pedang dan memotong-motong. Ya, Pak tua bekerja di barber dan dia ingin memotong rambut seseorang. Setelah dipotong selesai, orang itu tidak mau membayar. Belum dibayar, nanti ya. Terus bapak tua marah, orang itu dijambak-jambak dan dicukur rambutnya jadi seperti bintang film Jepang. Bapak tua mengintip seorang janda yang lagi jemur baju dan mencuci. Dia selalu mengintipnya. Janda itu marah-marah dan bapak tua terus memandanginya. Janda itu menarik bapak tua dan mencuci bersih bapak tua. Dan kemudian, ayo kamu, kurang ajar kamu. Digantunglah bapak tua. Bapak tua taruhan dengan kura-kura. Ayo kura-kura, kita lari nanti sampai ke pohon ini lagi. Siapa menang? Oke? Dan kura-kura itu hanya bengong. Bapak tua lari kencang, kura-kura hanya diam di situ. Dan dia lari sepenuh tenaga. Ternyata kura-kura masih di situ. Dia berdiri di situ. Akhirnya pemenangnya dia. Bapak tua melihat seorang cewek jatuh dan bapak tua menolongnya dan mengulap-ngulap sikutnya. Enggak usah. Dan dia juga mengelap-ngelap punggungnya. Terima kasih. Dan dia mengelap-ngelap bokongnya. Dan akhirnya orang itu menampar bapak tua. Kasihan. Bapak tua akan menjadi tukang semir dan dia menawarkan jasa untuk menyemir sepatu orang. Dan orang itu disuruh duduk dan cocok, disikat-sikat, dibanting-banting. Sampai orangnya pusing. Setelah itu orangnya memberi uang dan ternyata bodol payah nih. Bapak tua ingin mengajak temannya yang jago tinju itu. Dia ingin taruhan siapa yang bisa menebang pohon, dia akan mendapat juara. Ternyata temannya yang bisa juara. Ternyata bapak tua sangat ketakutan dan temannya merintih kesakitan. Si kentang kebingungan melihat ada roda, ada knalpot di mana-mana berceceran. Ternyata di situ ada bapak tua yang sedang kasihan. Bapak tua makan pisang sembarangan, dia membuangnya dan kursinya itu kepleset dan kecengkang. Senjata makan tuan nih. Terima kasih for watching. Thank you. Don't forget to subscribe, okay?